Bapak dan Ibu-Ibu, saya juga baru lihat hasilnya hari ini, malam ini. Mohon maaf saya cut sebentar. Saya minta maaf buat yang nggak dapat tiket ya, nggak dapat tempat duduk. Saya nggak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi saya betul-betul mewakili semua jajaran dari kru, cast, para pembuat film dan festival. Kami semua mohon maaf karena ada yang sampai nggak kebagian bangku. Semoga bisa dimaafkan. Saya kembalikan ke kakak saya. Mind to actually sit by the side. We apologize. Hasil akhir dari film ini baru saya tonton malam hari ini. Dan tadi waktu lagi sebetulnya ada ibu-ibu juga yang tidak dapat tempat duduk tapi sedang hamil. Sebenarnya saya kepengen banget bilang sama ibu itu, Bu, mungkin lebih baik kita ngobrol di depan. Tapi saya berharap semoga juga ibu yang tadi sedang mengandung dan akhirnya duduk dan stay sampai akhir, sekaligus mohon maaf apabila film ini cukup vulgar karena tanpa dimaksudkan untuk itu, dan sekaligus juga terima kasih sudah bertahan untuk tidak keluar dan akhirnya duduk di tempat. Kami berharap bahwa film ini bisa mengantarkan suatu pesan bahwa hidup itu berharga. Dan kadang-kala kita suka lupa kalau kita hidup suka fokusnya hanya pada beberapa hal yang kita inginkan atau yang kita rasa mestinya begini, mestinya begitu. Tetapi semoga lewat persembahan film Tumbal Darah ini kami sungguh-sungguh memohon agar kiranya apapun kehidupan yang boleh diberikan kepada kita semua, kita dapat mensyukuri dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, bukan cuma untuk diri kita tetapi juga bagi keluarga kita. Saya bersyukur saya didampingi oleh para penulis, teman kerja dari Wahana Kreator yang sudah memberikan idenya. Saya juga bersyukur atas kehadiran dari Sinemaku yang diwakili oleh Ibu Yahni, Umay bersama dengan Prilly yang pada saat ini sedang umroh, sehingga mereka memohon maaf untuk tidak bisa hadir, tetapi mereka mendoakan agar film kita bisa sebaik mungkin diterima dan bisa bermanfaat. Dan last but not least, Salum, Dena, hope this movie actually put a little bit more meaningful strive to your future cast and future involvement in the film industry. And may this actually be a blessing for the wonderful performance you have given to all of us. Good night. Charles, Albert. Mungkin dari jajaran case-nya, Mas Dina dan Salum bisa. Mas Salman. Halo semuanya. Maju. Halo. Jadi ini film keduanya Salum. Salum belum pernah untuk ada sekolah acting dan lain sebagainya, terus dipercayakan sama Pak Charles dan semua sama Ibu. Terima kasih banyak-banyak, kesempatan yang luar biasa sebagai Ella. Semoga pesannya tersampaikan kepada semua. Jangan jadi orang jahat. Untuk suami Martinoli yang ada di sini, terima kasih banyak. Untuk Mbak Agla, Mbak Rania, Bang Doni, Kak Dena, terima kasih banyak sudah dampingi Salum yang masih junior. Terima kasih sudah datang. Semua yang sudah nonton, lihat semua sold out. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah bertahan sampai selesai. Terima kasih banyak. Kalau dari Salum
Mungkin itu. Terima kasih para penulis. Bapak, terima kasih. Terus juga acting coach, terima kasih banyak sudah dampingi Salum. Karena Salum kadang-kadang ngeblank juga. Terima kasih banyak. Pokoknya terima kasih banyak untuk semua. Rahayu. Terima kasih banyak kepada semuanya. Thanks a lot for everyone. Thanks a lot for all the existence. Terima kasih untuk seluruh keberadaan yang memulai dari awal, dari naskah, hingga seluruh keberadaan yang ada di sini. Semoga kita semua menjadi manusia, bukan menjadi pesugihannya. Not become the gold teeth too. And I'm so sorry for everyone who have the gold teeth. Bring your own gold teeth to your grave. Apalagi kalau itu pesugihan. Tapi yang jelas, terima kasih banyak buat Coach Charles karena pertemuannya saya sama Coach Charles itu pertemuan yang saya cupu. Saya ditemukan Coach Charles belajar action dari nol. Kemudian saya dimandati, terima kasih Coach Charles, dimandati membawa bakar dan matinya nggak terbakar karena nggak bisa dibakar. Dan tentu prosesnya itu luar biasa kepada Bu Linda dan the legacy of Hendrik Gozali. Please make some noise for Magma Pictures. Really, I really feels how warm the productions, how warm the people, how warm all the people that work in here. Be a family, be a human. This is the important things in our ecosystems, in the film productions, that we get the human. And the producer and the director, all the men in here, I really feel to be the part of humans. Even I feel like family in Magma, and AKA Garuda Film, yeah. So thanks a lot. Not only the movie as the product of the film productions, but the productions process itself is really give me a lot of legacies. Thanks a lot for everything. May the God bless you all, bless us all in here. Thanks a lot. And I'm so sorry for all the bad thing and the gold thing. Mas Salman. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman sudah mau bertahan dan meluangkan waktunya sampai cukup larut untuk semoga bisa merasakan energi yang sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2012 ya Mas. Saya ketemu Mas Charles sejak tahun 2012, lalu merasakan chemistry yang cukup luar biasa gitu, tapi akhirnya baru betul-betul dikasih bisa kerjasama sama Magma di Tumbal Darah ini gitu. Semoga itu yang bisa dirasakan oleh teman-teman, terus dikabarkan juga bahwa ini dikerjakan dengan energi yang berusaha untuk secara solid gitu ya, untuk berbicara soal betapa bahwa manusia itu masih punya kesempatan gitu untuk memperjuangkan hal yang baik. Kalau tadi Saum bilang, simpel sekali, coba untuk tidak jadi orang jahat. Itu yang coba kami perjuangkan dengan film ini selama mulai dari development, produksi, dan sampai akhirnya kita bisa ada di sini. Dan satu hal lagi juga, semoga film ini mengingatkan kita lagi bahwa semoga kita selalu bisa menjadi orang yang didoakan oleh orang-orang terdekat kita untuk jadi yang terbaik. Terima kasih. Amin. Mas Arif ini penulisnya. Sebuah karya yang nggak bakal jadi apa-apa kalau nggak ada teman-teman semua yang bantuin. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga sama
kalian yang di sini yang menonton. Ini juga nggak jadi apa-apa kalau tanpa penonton. Jadi terima kasih untuk kalian semua. Harapannya orang yang menulis itu adalah untuk bikin koneksi sama penontonnya, sama orang yang diceritain. Harapan yang lebih baik adalah untuk bikin koneksi yang baik juga sama orang lain. Semoga niatan yang baik, koneksi yang baik ini juga jadi sesuatu yang baik yang bisa kita bawa pulang bersama. Itu aja sih ya. Terima kasih. Q&A? Ya, kita Q&A? Q&A. Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu. Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Adakah yang ingin bertanya mungkin? Sekedar komen, mau dikritik pun boleh. Yes, of course. Ya. Okay, thank you. Saya nama Joko Zhang dari China. I'm China producer. But I work in Indonesia. Saya based di Jakarta. Yeah. So terima kasih semuanya Bapak Ibu give me this chance to join watching the film. And actually here many of my old friends already. But Daniel, the chairman of the Medan Film Festival, he's my old friend already because this year our new in China the new film name is about the basketball. Its name is Wonderful Youth. I hope have had joined the film festival and so thankful give us the awards at great honor. And today here I made the friends from Magama and from the famous Ghazali families members. Actually, just now I told about Charles. Actually, I had checked the Ghazali family's stories for a long time. So it's so lucky today I could meet your family's members. I admire your families and very much. So after I watched your excellent new film, I think maybe I cannot understand all of the Bahasa Indonesia, and I cannot touch all of the feelings of the Indonesian horror films. But I know every year Indonesia produces about more than 300 films, and the half is the horror films. It is very welcomed in Indonesia. But of course, in China, the industry is. The value is different, but we still like the horror films also. So today, I have no questions. Just I want to say congratulations from China, from China film industry. Dan Mas Salman Aristo. Jadi saya akan memberikan mic kepada yang lebih berhak. Pada dasarnya sebenarnya adalah mencoba untuk meletakkan dulu posisi bahwa ini tuh bagaimana mencoba meletakkan nilai kemanusiaan ketika dia ditekan sedemikian rupa, bagaimana dia bisa survive gitu. Apakah tadi yang dibilang sama Jeffrey gitu ya, ke hantunya, ke demonnya gitu adalah kamu harus belajar lagi soal manusia. Nah, untuk bisa itu bunyi gitu, dialog yang ditulis sama Arif itu adalah bisa bunyi, kita harus punya posisi di mana memposisikan karakter-karakter yang ada di sini tuh dalam posisi semarginal mungkin gitu. Nah, akhirnya berdasarkan development bersama Magma dan teman-teman yang lain gitu, kami memutuskan untuk mencoba mencari bentuk gitu ya, mana yang paling dikenal, lowest common denominatornya gitu ya, terutama kita meletakkan di Jakarta, siapa yang termarginalkan dan yang lain-lain. Akhirnya kita keluarlah dengan bahwa teman-teman dari wilayah timur masih tetap terasa sebagai orang-orang yang termarginalkan gitu. Jadi itu dulu posisinya awalnya adalah kita mau berbicara soal apa yang terjadi ketika manusia ditekan sedemikian rupa, apakah mereka masih mau mempertahankan kemanusiaannya atau tidak gitu. Itu dulu, dan akhirnya kita mencari menggali apa yang paling tepat di development.
Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Ya, ada. Yang itu. Kalau soal handle nanti Mas Charles nih yang mesti jawab. Tapi kalau secara bercanda nih gitu, kami bilangnya ini hantunya hantu urban. Karena dia hunger for sumber kehidupan gitu. Makanya kenapa akhirnya perempuan hamil, lalu kenapa proses melahirkan, dan kita push yang tadi itu ya soal manusia dalam posisi marginal mungkin tapi di titik penciptaan gitu. Kenapa tumbal darah yang ditumbalkan adalah darah gitu, awal kehidupan dasarnya dari sana. Ya hantunya juga memakan itu gitu. Jadi kalau diperhatiin tadi kan awal apa yang membuat dia di awal seperti dua anak kembar lucu, cuman ada matanya aja di sini gitu agak beda. Terus lama-lama dia makin tua. Jadi yang membuat dia awet muda itu ya karena dia makan sumber kehidupan kita gitu. Jadi itu kenapa kita memakai perempuan hamil, proses pemilikan terhadap proses kelahiran itu yang direbut, yang direnggut gitu, karena ada kuasa gelap yang menginginkan itu. Kalau kita mengizinkan atau kita bekerja sama atau bahkan berkolaborasi dengan mereka, maka yang diambil adalah itu, sumber itu gitu, sumber kehidupan itu gitu, asalnya dari sana. Nah kalau soal hantunya Mas Charles nih. Sebetulnya merupakan sebuah usaha untuk memberikan sesuatu yang baru lagi-lagi, supaya nggak bolak-balik itu atau itu. Kalau diperhatikan sebetulnya kematian tokoh-tokoh teman-teman itu ada alasannya. Bakar itu sering membohongi orang, mengintimidasi orang, memaksa mereka untuk masuk ke satu keadaan. Jadi mulut dan omongannya itu yang kemudian menjadi salah satu jalan bagi kematiannya. Bagaimana dia dipaksa merobek mulutnya sendiri. Iwan yang selalu berkata, saya nggak pernah ambil anak orang, saya nggak pernah bunuh anak orang. Mereka yang minta bayinya dikeluarkan. Matinya juga secara poetik karena di saat dia berusaha menenangkan wanita yang dia sayang, tanpa sadar skalpel di tangannya itu kemudian merobek perutnya. Jadi dia mati buat sesuatu yang justru paling dia sayang. Dan Sandra. Dan kemudian Sandra, ya mati karena kemudian dia tuh yang sebetulnya kan paling evil ya. Dia yang paling tega dan kemudian dengan tenang mengatakan, oh dadanya nggak kebal nih, sobek aja dari atas. Buka aja tulangnya, kita ambil anaknya dari atas. Makanya dia mengalami kematian yang memang paling menyakitkan. Jadi semua itu kita coba taruh sih alasan-alasan di balik kejadian-kejadiannya. Itu adalah satu bentuk usaha untuk mencoba memberikan sesuatu yang baru dikombinasi dengan kenikmatan dan kadang komen-komen dari teman-teman yang sudah nonton. Bahwa sekarang tontonan horor juga minta sesuatu yang lebih gitu ya. Tetapi minimal kami mencoba untuk lebih memainkan tensi di sini instead of jump scare. Walaupun tetap kita taruh di beberapa titik, tetapi hal-hal itu yang kami coba lakukan. Satu fun fact aja, waktu syuting kami sendiri juga cukup takut dalam tensi tinggi. Pada saat adegan Salum lagi bonceng ibu-ibu itu naik motor tuh, ibu-ibu yang gemuk. Karena dia ternyata di Kupang itu adalah pembalap motor. Jadi dia nggak mau di stand in, dan memang ternyata dia lebih jago dari beberapa stand in yang ada di lapangan. Sehingga itu adegan yang diambil dari belakang yang kemudian merapat ke truk, itu asli dia. Saya udah bilang jangan dideketin, truknya udah menjauh ke kiri, dia yang malah mendekat. Untungnya semuanya selamat. Begitu kira-kira. Terima kasih dan semoga menjawab. Masih tetap menunggu yang terbaik dari grup Cinema 21, dan karena itu teman-teman, Bapak Ibu penonton yang telah berkenan untuk menonton Tumbal Darah untuk pertama kalinya, World Premiere, Asian Premiere, Indonesian Premiere, kami mohon doa restunya agar secepat mungkin kami mendapatkan tanggal tayang yang terbaik untuk Tumbal Darah. Jangan hadir.
Dan jika memang teman-teman menemukan sesuatu yang baik dari filmnya, mohon bantu kami untuk menyuarakan. Karena memang mencari tanggal di sela sekian banyak ratusan film horor yang tayang. Ini kan sesuatu yang mungkin tidak terlalu datang dengan kisah nyata gitu, atau dari thread yang terkenal. Sehingga buat mungkin pihak distributor juga memerlukan sesuatu untuk kemudian meyakinkan mereka untuk memberikan tanggal yang baik. Karena jika ditaruh di antara berbagai macam thread dan kisah nyata tadi dan suara-suara teman-teman yang menemukan kebaikan dari film ini tidak terdengar, ya bisa jadi kita startnya itu harus kita push lebih kuat dengan berbagai macam cara gitu. Jadi JAV sudah hadir dan memberikan kami kesempatan untuk melakukan World and Asian Premiere di sini. Terima kasih buat pihak JAV. Semoga teman-teman menyukai filmnya, bisa menemukan kebaikan di tengah tontonan yang cukup gore. Dan silakan. Bapak dan Ibu, sekaligus saya ingin mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk datang ke Jogja Expo Center. Sudah 2 hari kami melakukan sebuah keberanian untuk membuka JAV Market. And based on the second day, we are grateful as part of the committee of the JAV Market. We actually have double participants just today alone. So thank God for that. The first and the largest film market had already opened since the 3rd of this December. Tomorrow will be our closing day. So if there is anyone who's here who has yet belum datang ke Jogja Expo Center, there is always a shuttle ready from this place to Jogja Expo Center, which is only about 10 to 15 minutes. Please come, please celebrate with us, and let's grow this Indonesian film industry together. And for the producer from China, Sir, 我欢迎你再来，明年再来，好吗？我们再见面，next year, okay? Sama-sama. Iya, terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, tepuk tangan yang lebih keras semuanya. Mari kita akan melakukan agenda sesi foto bareng.